Udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhwati wal ummahat, ibu-ibu muslimah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berharap berkumpulnya kita di sini, menuntut ilmu di sini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Semoga kita masuk di dalam hadis yang mulia ini. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Akhwati wal ummahat, kaum muslimat, ibu-ibu Bogor bertauhid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita angkat pada pagi menjelang siang ini adalah insyaallah agar amalanmu berkualitas. Agar amalanmu berkualitas. Dan ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Kalau ibu-ibu masih ingat, bagian yang pertama pernah kita sampaikan kurang lebih mungkin 1 tahun yang lalu. Kalau masih ingat ya, kalau mencatat insya Allah masih ada catatannya ya. 1 tahun yang lalu tentang agar amalanmu berkualitas, saya review sedikit ya pembahasan tahun yang lalu, bahwa tidak dipungkiri bahwasannya amalan itu tatafadhal di sisi Allah, berkualitas dan saling afdal, saling melebihi antara satu dan yang lainnya. Ini tidak dipungkiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seringkali ditanya oleh para sahabat tentang pertanyaan yang senada. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Dan Nabi menjawab, dan jawaban Nabi berbeda-beda. Nanti kita akan sebutkan kenapa jawaban Nabi berbeda-beda. Karena kata para ulama sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Karena amalan yang afdal itu berbeda-beda setelah poin pertama yang telah kita sebutkan pada tahun yang lalu.
Poin pertama yang pernah kita sebutkan ayyatuhal akhwat, bahwa amalan yang afdal di sisi Allah, dan ini grade A-nya tidak bisa ada yang menyelisihi atau membalapnya, menyalipnya, adalah amalan yang wajib. Amalan yang wajib. Ya, karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai ketimbang amalan yang aku wajibkan. Artinya bahwa, kata para ulama, amalan wajib itu nomor satu, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak boleh memprioritaskan amalan yang sunnah yang dengan amalan sunnah tersebut melalaikan yang wajib. Kenapa? Amalan yang wajib itu nomor satu di sisi Allah, tidak boleh dikesampingkan. Baru setelah itu melakukan amalan-amalan yang sunnah. Ya, amalan yang sunnah. Sebagai contoh kasus, bahwa orang yang masuk ke masjid salat tahiyatul masjid, ini hukumnya sunnah, walaupun khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun pendapat yang masyhur adalah pendapat yang sunnah. Kemudian dia mendapati jamaah masjid sedang salat zuhur, dia tetap melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka dia melakukan kesalahan. Kenapa? Karena amalan wajib lebih diprioritaskan ketimbang amalan yang sunnah. Begitu juga dengan orang yang memiliki hutang dan wajib untuk segera dibayarkan, jatuh tempo. Dia antara dua pilihan, melakukan yang wajib, membayar hutang, ataukah dia melakukan perjalanan nafkah untuk bisa menuntut ilmu yang sifatnya sunnah. Maka dalam hal ini dia wajib untuk membayar hutang ketimbang ia menghabiskan uangnya atau hartanya dalam rangka untuk talabul ilm, menuntut ilmu yang sunnah. Begitu juga seperti nafkah yang wajib dengan nafkah yang sunnah, sedekah yang wajib dengan sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib seperti zakat, seperti memberikan nafkah kepada istri. Kemudian ada sedekah yang sifatnya sunnah, misalkan ya ada bencana alam, ya orang open donasi untuk misalkan ke bencana alam tersebut. Mana yang didahulukan? Dan dia tidak bisa memilih, kecuali harus salah satunya. Nafkah yang wajib atau sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah? Sedekah yang wajib. Kenapa? Karena sedekah, karena perkara wajib apabila ditinggalkan berdosa. Adapun perkara sunnah jika ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga ada kaidah dari para ulama mengatakan, man syaghalahul fardu 'anil nafli fa huwa ma'dzur, wa man syaghalahu al fardu wa man syaghalahu an-naflu 'anil man syaghalahu al-fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang disibukkan dengan amalan yang wajib, kemudian dia tidak bisa melakukan amalan yang sunnah, maka ini uzur. Seperti halnya orang masuk ke masjid langsung sholat berjamaah bersama imam, dia tidak sholat tahiyatul masjid, maka ini uzur baginya. Namun sebaliknya, waman syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan amalan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dia tertipu. Ya, seperti contoh kasusnya ketika bulan puasa Ramadan. Lihat satu Ramadan malamnya sholat tarawih bab sholat Jumat. Luar biasa, ini bagus, euforianya luar biasa. Tapi lihat salat zuhur di satu Ramadan, apakah hal yang sama atau tidak? Bahkan sebagian tidur di pagi harinya di awal satu Ramadan. Kan biasanya satu Ramadan libur sekolah, libur kantor, iya apa tidak? Libur pengajian. Tidur dari jam ba'da subuh, zuhur lewat, asar lewat, nanti bangunnya 4:30. Zuhur dan asar dijamak. Bahkan rasa sahur, ketika dia makan sahur masih ada rasanya di lidah. Dengan dalih apa? Supaya salat tarawih tidak kesiangan, tidak terlambat maksudnya.
Lihat, zuhur dan asar dia korbankan, akan tetapi sholat tarawih jangan ketinggalan. Ini adalah maghrur, dia tertipu. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Artinya bahwa poin pertama ini wajib untuk kita dahulukan, ya, ketimbang amalan yang sunnah. Bukan dalam rangka menyepelekan amalan yang sunnah, tidak. Akan tetapi ada skala prioritas. Amalan yang wajib didahulukan, kemudian amalan yang sunnah. Jangan kebalik, seperti orang bangun masjid, ya, dia bangun gentengnya dulu, kemudian bangun pondasinya. Abadan sampai hari kiamat nggak bakal, ya, jadi itu masjid. Kenapa? Karena dia mendahulukan yang sifatnya pelengkap ketimbang yang itu adalah basic. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, dari sini kita bisa tahu bahwa amalan sunnah itu tatafadhal, bervariasi, bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, mengetahui amalan yang afdal termasuk fikih yang luar biasa, termasuk amalan ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya maka para ulama mengatakan, laisal aqilu alladhi ya'riful khaira minasyarri. Bukan orang yang berakal itu yang mengetahui kebaikan dari keburukan saja, yakni satu kebaikan dari satu keburukan. Akan tetapi yang lebih berakal lagi adalah orang yang bisa memilah-milih dua kebaikan yang tingkatnya berbeda untuk ia ambil, dan dua keburukan yang tingkatnya berbeda-beda ia ambil ketika waktunya itu sempit. Dia mengetahui dua kebaikan, mana kebaikan yang afdal yang ia ambil, dan mana dua keburukan yang paling besar untuk ditinggalkan, sehingga dia mengambil keburukan yang terkecil ketika dia tidak bisa memilih, atau dia ketika posisinya darurat. Sebagai contoh kasus, seperti seseorang berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat fardu berjamaah. Ketika di jalan dia mendapati ada orang kecelakaan lalu lintas. Seorang muslim menjadi korban, dan orangnya ini yang menabraknya tabrak lari, dan tidak ada yang menolong kecuali Anda. Maka orang yang mengetahui satu kebaikan saja, dia akan meneruskan salat zuhur berjamaah dengan dalih salat adalah amalan yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bisa memilih dua kebaikan untuk salah satunya diambil yang tertinggi dan satunya yang tidak afdal itu bisa diakhirkan, maka dia akan menolong seorang muslim tadi, menyelamatkannya. Karena menyelamatkan seorang muslim ini pahala yang luar biasa, amalan yang besar di sisi Allah. Adapun salat nanti bisa diqadha karena ini adalah uzur syar'i. Nah, ini penting sekali ayuhal ikhwah untuk kita mengetahui bersama agar kita bisa melakukan amalan yang afdal. Dan ini yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Di dalam surat Tabarak, Allah Azza wa Jalla berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat kata Allah Azza wa Jalla, dan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai fitnah, ujian untuk kalian. Siapakah yang ahsanu amala? Siapakah yang terbaik amalannya? Yang afdal amalannya? Di sini Allah tidak mengatakan siapakah yang amalannya terbanyak. Tidak, tapi yang afdal, yang terbaik, yang berkualitas. Berarti ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita melakukan amalan yang terbaik. Dan sekali lagi ayuhal ikhwah, amalan terbaik setelah kewajiban itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan manusia, sesuai dengan keadaan hamba masing-masing. Dan itu dilihat dari tadi jawaban Nabi ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Ada yang mengatakan Nabi as-salatu ala waqtiha, salat
pada waktunya. Kemudian Nabi mengatakan birrul walidain, kemudian ada yang mengatakan jihad, ada yang mengatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia, memuliakan tamu dan lain sebagainya. Kenapa jawaban Nabi berbeda-beda? Karena Nabi tahu bahwa amalan jawaban tersebut sesuai dengan keadaan si penanya. Sehingga kata para ulama, ya, untuk menentukan amalan yang berkualitas itu yahtalif, berbeda-beda sesuai dengan kondisi manusia. Akan tetapi ayyatuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu muslimah Bogor bertauhid, semoga dirahmati Allah azza wajalla, ada 5 barometer atau 5 kaidah yang apabila seorang hamba memahami 5 kaidah ini, maka dia bisa mengetahui amalan apa yang afdal baginya. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Wasiyatus Sughra, wasiat-wasiat kecil, yang saya bawakan syarahnya, syarah Syekh Sulaiman Ibn Salim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, Imam Masjid Quba dan pengajar Masjid Nabawi. Ada 5 poin yang dengannya seorang hamba bisa mengetahui amalan yang afdal setelah amalan yang wajib. Yang pertama, ayyatuhal akhwat, barometer pertama atau kaidah yang pertama adalah muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-'amali aw hathuhu alaihi hathan muakkada. Nabi continuous melakukan amalan tersebut. Nabi melakukannya secara rutin terhadap amalan tersebut, atau Nabi menyuruhnya dengan perintah yang menganjurkannya dengan anjuran yang luar biasa. Ini barometer pertama. Barometer pertama adalah kita lihat dari hadis-hadis Nabi bahwasannya Nabi tidak pernah meninggalkan amalan ini, continuous, rutin, istiqamah melaksanakan amalan tersebut. Atau hathuhu, Nabi menganjurkan kepada umatnya dengan anjuran yang sangat besar, yakni anjuran yang tidak sekali 2 kali, tetapi anjuran dari Nabi alaihi salatu wasalam. Apabila Anda mengetahui dari hadis-hadis Nabi, Nabi merutinkannya, maka itu adalah amalan yang afdal. Jika Nabi menganjurkannya, maka itu adalah amalan yang afdal. Taib. Apa contohnya? Wabil mithal yattadhihul maqal. Dengan permisalan kita jauh lebih paham dan lebih jelas. Pertama, muwadhabatun Nabi. Nabi merutinkannya, yakni seperti adalah qiyamul lail. Qiyamul lail tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Entah itu ketika Nabi sedang mukim, atau ketika safar, atau ketika sehat, atau ketika sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Sampai-sampai ada pendapat dari para sebagian ulama bahwa qiyamul lail itu wajib bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, walaupun yang rajih wallahu taala a'lam, ya, fatwa Syekh bin Baz bahwa qiyamul lail bagi Nabi pun juga sunnah. Tapi lihat, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sehingga dari sini kita bisa tahu qiyamul lail adalah afdalus shalah. Afdalus shalah setelah salat 5 waktu. Dari mana? Dari perbuatan Nabi yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, salat malam. Itu dari perbuatan. Adapun anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Muslim, wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu yang dilakukan setelah salat Isya, waktunya memanjang sampai waktu subuh.
itu qiyamul lail, salat malam, yang mana di dalamnya juga ada salat tahajud. Salat tahajud bagian dari salat malam. Apa bedanya salat tahajud dengan salat malam? Ini kita singgung karena sebagian belum membedakannya atau sebagian salah mengartikan. Sebagian mengatakan kalau salat tahajud tidur dulu, Ustaz. Kalau salat malam tidak. Jawabannya itu kurang tepat. Salat malam, salat tahajud bagian dari salat malam. Akan tetapi salat tahajud dikerjakannya di pertengahan malam sampai subuh. Di pertengahan malam, yakni nisful lail, pertengahan malam sampai subuh. Dan yang paling afdolnya lagi di kapan? Di sepertiga malam terakhir. Jadi kalau Anda sudah di pertengahan malam, maka itu namanya salat tahajud. Entah itu antumnya tidur dulu atau tidak. Bisa dipahami. Jadi masalah waktu, semakin malam, ya, kalau sudah memasuki pertengahan malam, maka itu tahajud. Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui pertengahan malam? Apakah dengan jam? Iya, dengan jam, tapi bukan itu barometernya. Barometernya adalah dari waktu maghrib. Antum menghitungnya dari kapan maghrib, waktu terbenam matahari, dan kapan waktu subuh. Hitung berapa jam. Misalkan 10 jam, maka 10 jam bagi 2 berapa? Berarti masing-masing 5 jam. Sehingga 5 jam setelah maghrib itu sudah masuk pertengahan malam. Jadi patokannya bukan jam 12 malam, Ibu, karena maghrib dengan subuh maju mundur. Sekarang subuh jam 4 lebih 8, tuh kan? Maghribnya jam berapa? Jam 5 lebih 48. Katakan ya 5.50. Misalkan kita bulatkan, maka hitung dari jam 5.50, katakan jam 6 sampai jam 4 berapa jam? 10, ya. 10 jam. 10 jam bagi 2 berarti jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Maka jam 11 sudah masuk pertengahan malam dan itu sudah masuk waktu untuk tahajud. Waktu untuk tahajud. Dan yang afdolnya lagi di sepertiga malam terakhir, ya, itu dibagi 3. Kalau tadi dibagi 2, ini dibagi 3. Ya, 10 bagi 3 kurang lebih 3, sekian. Anggap 3 jam, ya, 3 jam setengah. Maka dari jam 4 mundur 3 jam setengah, mungkin setengah satuan. Ya, benar setengah 1? Apa jam 12? Jam setengah 1, 3, 2, 1, ya setengah satuan. Setengah satuan sudah sepertiga malam terakhir, yang mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia yang mengatakan, barang siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku akan kuberi. Dan ini setiap sepertiga malam terakhir. Dan itu afdolnya untuk apa? Tahajud. Nah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ya, qiyam lail ketika safar, ketika beliau mukim, ketika sehat ataupun ketika sakit. Taib, barometer yang kedua, semuanya ini ada 5 barometer. Yang kedua, kaidah yang kedua yang kita bisa mengetahui amalan tersebut adalah amalan yang afdal adalah qudratul abdi 'alal istimrar 'alaihi. Kemampuan seorang hamba untuk bisa continuous melakukan amalan. Kemampuan seorang hamba untuk bisa continuous melakukan amalan, yakni istiqamah ketika melakukan amalan, maka tatkala itu yang diistiqomahkan amalan tersebut adalah amalan yang afdal. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Yakni amalan yang Anda bisa merutinkannya setiap hari, maka itu amalan yang afdal. Walaupun ada amalan dari sisi lain, dari secara zatnya yang tidak engkau rutinkan, itu jauh lebih afdal.
Bisa dipahami apa tidak? Atau nggak mudeng ini ya? Jadi amalan yang Anda rutinkan itu adalah amalan yang afdal. Walaupun di sana ada amalan secara zatnya, tetapi Anda tidak bisa merutinkannya. Secara zatnya ini afdal, namun tidak Anda bisa rutinkan, maka itu tidak afdal bagi Anda. Sebagai contoh, ya, dengan contoh kita lebih paham ya. Contoh, Anda bertanya kepada saya, Ustaz, berapa sholat qiyamul lail yang bisa saya rutinkan setiap malam? Berapa jumlah rakaat yang bisa saya rutinkan nanti setiap malam, entah itu sebelum tidur atau nanti sebelum subuh, tergantung moodnya saya, Ustaz. Yani tergantung semangatnya saya. Maka kita katakan kepada ibu bisanya berapa rutinnya. Kalau ibu mengatakan 3 rakaat setiap malam dan ibu bisa merutinkannya, itu afdal bagi ibu ketimbang ibu sholat 11 rakaat. 11 rakaat itu afdal dari segi zatnya, dari segi jumlahnya, iya apa tidak? Nah, cuman ibu kalau 11 rakaat hanya 1 malam, besok-besoknya bablas angine. Tapi kalau 3 rakaat terus atau 5 rakaat terus ibu rutinkan, maka 3 rakaat atau 5 rakaat itu jauh lebih afdal ketimbang ibu 11 rakaat namun hanya 1 malam. Bisa dipahami? Nah, ya. Jadi amalan yang Anda lakukan rutin itu afdal bagi Anda. Ya. Walaupun itu secara zatnya tidak afdal ketimbang amalan yang afdal secara zatnya, namun Anda tidak bisa merutinkannya. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, wa inna ahabbal a'mali ilallahi madam wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang continuous dilakukan walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun jumlahnya sedikit, walaupun dia salat witir 1 rakaat nggak apa-apa. Dia rutin setiap ba'da isya dia salat witir, dia mampunya segitu, maka itu afdal baginya. Bisa dipahami? Ketimbang 11 rakaat setahun sekali, atau hanya di bulan Ramadan saja. Habis itu bablas angin, ketemu lagi nanti 1 Ramadan lagi. Ya, maka 1 rakaat ini salat witir atau 3 rakaat itu afdal baginya. Ya, karena ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan athbatu. Keluarganya Nabi alaihi wasallam kalau mengamalkan itu ditekuni, yakni dirutinkan, tidak terputus. Hadis riwayat Muslim ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu ayyuhal akhwat bahwa amalan yang afdal bagi Anda setelah fardhah, setelah kewajiban adalah Anda yang continuous, yang Anda bisa istiqamah melaksanakannya setiap hari. Itu contoh salat. Taib. Sekarang kita berpindah contoh puasa. Ya, Anda bertanya kepada saya, Ustaz, puasa sunnah yang afdal ini apa? Apakah saya berpuasa Senin Kemis atau berpuasa Ayyamul Bidh, pertengahan bulan? Dan saya tidak bisa menjamaknya, Ustaz. Artinya bahwa saya harus milih salah satunya. Apakah puasa Senin Kemis saya bisa rutinkan, ataukah puasa Ayyamul Bidh, pertengahan bulan? Naam, yang afdal pasti dijamak. Ini ceritanya dia bertanya harus milih salah satu, karena dia tahu kalau milih salah satu bisa rutin, kalau dijamak mungkin gak rutin. Maka mana yang saya rutinkan, Ustaz? Ibu milih mana, Bu? Ayyamul Bidh, pertengahan bulan, atau Senin Kemis? Mana yang afdal?
Masya Allah, khilaf ulama ini jawabannya berbeda-beda. Ada yang ngomong Senin Kemis, ada yang ngomong Ayyamul Bid. Maka ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau memang pertanyaannya adalah pilihan mana yang saya rutinkan Ustaz, Senin Kemiskah atau Ayyamul Bid, dan dia tidak bisa menjamaknya, maka kita katakan al-afdal bagi dirinya adalah puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Kenapa? Yang pertama, karena Nabi merutinkannya, mengamalkannya Senin dan Kemis. Beliau alaihi salatu wassalam berpuasa. Kemudian dari segi jumlahnya, mana yang banyak, puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid? Puasa Senin Kemis. Senin Kemis kalau diakumulasi 1 bulan jumlahnya berapa? 8. Ya, jumlahnya 8. Bahkan kalau ada pekan kelima bisa 10. Ya, bisa 9, bisa 10. Ya, adapun Ayyamul Bid cuma 3 hari doang dalam sebulannya. Sehingga jika demikian pertanyaannya, maka Senin Kemis afdal baginya. Tapi kalau pertanyaannya, Ustadz, saya bisa merutinkan Ayyamul Bid tetapi tidak bisa merutinkan Senin Kemis, maka yang afdal baginya apa ibu-ibu? Ayyamul Bid. Jadi kuncinya di sini adalah apa? Dia bisa rutin, istiqomah. Kapan dia bisa istiqomah? Maka itulah amalan yang afdal. Ini barometer yang luar biasa. Kebanyakan orang ya lalai dalam bab ini. Wabil khusus ketika ada semangat membara 45. Contohnya orang baru hijrah, orang baru taubat dari maksiat, kan biasanya nyari amalan-amalan yang tertinggi. Ya, amalan-amalan yang tertinggi. Ternyata hanya hitungan hari. Habis itu melempem. Kembali lagi normal kayak detak jantung orang yang mati. Udah, kenapa? Karena dia tidak melihat kondisi kemampuan dirinya, yang mana ini yang akan membantu dia bisa istiqomah. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Nah, taib. Kemudian sekarang kita berpindah ke barometer ketiga atau kaidah yang ketiga, yang dengannya kita bisa menentukan amalan yang afdal. Hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, barometer yang ketiga adalah munasabatuhu liwaktihi. yakni seseorang beramal sesuai dengan waktunya yang pas. Sesuai dengan waktunya yang pas. Karena memang sebagian besar amalan itu bergantung dengan waktu. Ya. Dan kita yang berbicara di sini bukan amalan yang wajib. Amalan wajib seperti sholat 5 waktu, naam dengan waktu. Amalan yang sifatnya sunnah sekarang, yang dengannya kita bisa lihat ini afdal atau tidak. Maka perlu diketahui bersama, amalan yang sesuai dengan waktunya itu adalah amalan yang terbaik. Dan kita bagi dua, waktu untuk amalan dan ada waktu untuk orang yang beramal. Dalam poin yang ketiga ini dibagi dua, ada A, ada B. A, waktu yang sesuai dengan amalan. B adalah waktu sesuai dengan orang yang mengamalkannya, pelakunya. Yang A, amalan yang terbaik sesuai dengan waktu amalannya. Sebagai contoh, ketika azan berkumandang, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba? Menjawab azan. Maka kata para ulama, menjawab azan itu jauh lebih afdal ketimbang Anda mengucapkan zikir la ilaha illallah. Yang mana zikir la ilaha illallah secara jenisnya, secara zatnya afdal. Namun ketika sedang menjawab, ketika ada panggilan azan, maka menjawab panggilan azan itu jauh lebih afdal ketimbang Anda mengucapkan la ilaha illallah. Bisa dipahami? Contoh berikutnya, ketika disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang afdal baginya apa? Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersalawat kepada Nabi ketika disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam afdal ketimbang Anda
berdoa. Afdal ketimbang Anda berzikir. Afdal ketimbang Anda membaca Al-Quran. Afdal ketimbang Anda membaca zikir la ilaha illallah. Karena apa? Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan momennya. Bisa dipahami? Itu waktu amalan. Ya, sama juga seperti contohnya antara azan dan iqamah. Itu afdal baginya apa? Berdoa. Lebih afdal ketimbang dia membaca Al-Quran. Karena di sini waktu mustajab. Bisa dipahami? Nah, taib. Adapun yang B adalah waktu orang yang beramal. Apa maksudnya Ustaz waktu orang yang beramal? Artinya gini, yakni amalan waktu tersebut afdal baginya dari sisi Anda bisa fokus, Anda bisa khusyuk, Anda bisa menghadirkan hati ketika beramal, maka itu amalannya afdal. Sebagai contoh, kalau Anda bertanya kepada saya, kepada Ustaz, atau kepada siapapun, atau kepada ulama, kepada masyayikh, sebagai contoh, ini soal jawab ya, soal jawab biar lebih paham. Mana yang afdal Ustaz? Waktu saya membaca Al-Quran. Ustaz, mana yang afdal bagi saya untuk membaca Al-Quran? Maka kita katakan, kata para ulama, al-afdalu yakhtalif. Afdal ini berbeda-beda. Kita katakan balik kepadanya, kapan waktu antum yang terbaik tatkala membaca Al-Quran? Antum tidak banyak pikiran enggak cabang, hati khusyuk, ya, hadir hatinya ketika membaca Al-Quran. Jika antum mengatakan, ya Ustadz, saya waktu tersebut yang terbaik adalah setelah salat subuh, maka kita katakan afdal bagi antum ketika membaca Al-Quran setelah salat subuh. Karena apa? Antum bisa khusyuk, antum bisa hadir hatinya, bahkan bisa menangis, ketimbang di waktu duha lagi bekerja, pikirannya bang, ya, dan lain sebagainya, anak nangis, belum beli pampers dan lain sebagainya, akhirnya apa? Enggak fokus. Maka yang afdal adalah ba'dal fajr jika memang demikian. Atau ya Ustaz, saya afdalnya membaca Al-Quran sebelum subuh, maka kita katakan membaca Al-Quran untuk Anda adalah sebelum subuh. Jadi barometernya adalah kapan hati hadir, kapan hati lebih khusyuk, maka itu adalah lebih afdal baginya. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Jadi poin ini ada dua, waktu beramal dan ada waktu orang yang beramal. Taib. Akhwati wal ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin keberapa sekarang ibu-ibu sekalian? Yang keempat. Alhamdulillah antuna ma'i ya, antuna masih bersama kita semua. Nah, ini afdolul amal, amalan yang terbaik. Jasad dan hatinya masih ada. Karena sebagian orang jasadnya di sini, hatinya di lantai 4 food court. Ya, ini ustaznya ngomongnya kelamaan nih. Perut udah keroncongan. Ya, jadi itu bukan afdol baginya. Atau ada yang jasadnya hadir secara zat, tapi dia mengheningkan cipta. Ya, mengheningkan cipta, ya, sambil mengangguk khusyuk luar biasa. Ini juga bukan afdol, khusyuk dalam bab lain, bukan dalam bab menuntut ilmu. Ya, taib. Barometer yang keempat adalah ta'thirul amal fil qalb. Seberapa besar pengaruh amalan sampai ke hati. Yakni amalan tersebut bisa memberikan dampak yang positif, yang baik terhadap perilaku hati seseorang. Ya, perilaku hati seseorang, karena kata para ulama, amal saleh akan memberikan dampak yang positif kepada hati. Dari hati yang baik, hati yang khusyuk, menangis, khudu, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dan ini bervariasi berbeda-beda. Sebagai contoh kasus,
Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tahuilah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla hati menjadi tenang. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang berzikir kepada Allah langsung tenang? Itu berbeda-beda. Ada yang langsung berzikir kepada Allah langsung ingat, langsung menangisi dosa-dosanya. Ada yang sekedar manis di bibir, tapi hatinya kemana-mana. Kenapa? Karena amal saleh memiliki dampak yang baik kepada hati, tetapi ini berbeda-beda. Ya, ini amal saleh. Jadi kalau ingin bahagia, ingin tenang, ya kembali kepada ibadah kepada Allah, wabil khusus contohnya zikir. Dan dengan ini kita katakan ada seorang muslimah ya yang bahkan ngakunya sudah ngaji ya, mempreteli masalah ini. Oh, bukan dengan zikir. Zikir itu kadang nggak bisa membuat hati. Dengan apa? Dengan bersemedi katanya. Ya, ini hati-hati. Jangan tergiur walaupun dia bercadar atau ngaku istrinya ustaz. Ya, ini sesat, menyesatkan. Bahkan ini ada unsur kekufuran. Karena dia melegalkan syiar agama lain. Syiar agama lain. Dan mendeskripsikan syiar Islam yaitu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini salah. Allah sendiri mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi damai, hati menjadi nyaman. Namun perlu kita ketahui ini tatafawat, ini berbeda-beda. Nah, dia langsung menghukumi sama, enggak, zikir enggak kayak gitu katanya. Semedi malah langsung memberikan ketenangan, yaitu syaitan yang memberikan ketenangan. Ya, ini enggak benar. Bahkan kalimat ini adalah kalimat kufur waliyadzubillah. Sebagai contoh kasusnya adalah salat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ankabut ayat 45? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka salat yang benar adalah salat yang sampai ke hati, itu yang menjadikan seorang menjauhi perbuatan kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar. Walaupun kita lihat di lapangan ya berbeda-beda orang, Pak, Bu, ya. Ada orang yang salat dia korupsi, ada orang yang salat mencuri, ada orang yang salat ghibah, ada orang yang salat ya melakukan perbuatan keji dan mungkar. Berarti bukan salatnya yang salah, tetapi siapa yang salah? Orangnya. Karena ada banyak kaum muslimin salat hanya gerakan robot. Imamnya nambah 1 rakaat, dia pun ikutan. Sebagian bahkan ketika Allahu Akbar langsung kebuka, habis ini makan bakso. Si ibu itu kayaknya belum bayar utang kok. Aduh, gemes saya. Ingatnya kapan? Ketika dia sholat. Jamaah kajian Allahu Akbar, ya Allah, kuncinya masih ngegantung di motor. Ingat ketika kapan? Ingatnya ketika sholat, padahal dia sedang menghadap Rabbul Alamin. Sehingga bagaimana mungkin salat yang ia lakukan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dari sini kata para ulama, ya, amalan yang baik itu yang sampai hatinya hadir, yang memberikan efek yang baik untuk hati. Jadi kalau amalan yang Anda lakukan, amal saleh, belum sampai merubah hati Anda, belum memberikan sesuatu yang signifikan, yang baik untuk hati Anda, maka ketahuilah ada yang pincang dari amalan yang Anda kerjakan. Bukan jenis amalannya yang salah, tapi Andanya tatkala melaksanakannya hatinya lalai. Bisa dipahami? Bukan langsung menghukumi sama rata, zikir nggak bisa menenangkan orang, salat nggak bisa menjadikan orang baik. Itu buktinya seperti itu. Itu bukan bukti, itu salah. Salatnya benar, orangnya yang salah tatkala melaksanakan salat. Apalagi sampai dia mengatakan bersemedi itu jauh lebih afdol ketimbang ya salat. Ini sudah kufur, bahkan bisa murtad.
Waliyahzubillah. Karena mengatakan ada hukum selain Allah lebih baik ketimbang hukum yang Allah turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Nauzubillah. Semoga orangnya dapat hidayah. Ya, Allahumma amin. Dan dari sini kita bisa tahu Anda jangan mengambil ilmu darinya walaupun dia adalah seorang ustadzah. Ya, waliyahzubillah. Bahkan tahqiq kata para ulama, salat itu orang melaksanakan salat ada 3. Ada orang yang bisa menjauhi perbuatan keji dan mungkar ketika sedang sholat, dan ini semua orang yang sholat. Dia tidak bisa melakukan perbuatan kezaliman kecuali ketika sholat. Allahu Akbar. Dan ini dilakukan oleh semua orang yang sholat. Ada orang yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar sebelum dan setelah sholat. Ini sebagian ada, berarti bagus. Ada lagi sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar 100% dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini sholat yang afdol baginya, karena dia melakukan dengan sesuai tuntunan Nabi SAW, dengan rukunnya, dengan tumakninanya, dengan khusyuknya, ya, dengan keikhlasannya. Ini yang membedakan. Makanya kata para ulama, kita sholat berjamaah dengan satu imam, di belakang imam, apakah semua pahalanya sama? Apa berbeda-beda? Berbeda-beda. Apa yang membedakan ibu? Khusyuk, ikhlas, ya, khudu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, inkisar, menangis, menghadirkan hati. Ini yang membedakan. Ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang 10%, ada yang 5%, bahkan ada yang 0, bahkan ada yang berdosa dari sholatnya. Kenapa? Dia tidak ikhlas karena Allah, tapi ria, ingin dipuji supaya diangkat jadi DKM masjid, supaya jadi panitia kajian dan lain sebagainya. Sholatnya Allahu Akbar, tangannya muter-muter dulu. Habis itu rakaat pertama baca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Rakaat kedua baca surat Yasin. Kenapa? Sedang dipantau, ada CCTV di sana. Maka yang seperti ini salatnya bukan mendapatkan pahala, apalagi sampai menjadikan dia jauh dari keji dan mungkar, bahkan salatnya akan membuat dia berdosa karena salah dalam melaksanakan salat dan niatnya. Bisa dipahami Ibu? Taib. Jadi dalam bab ini manusia bervariasi dari amalannya, kemudian dari hatinya yang pertama, kemudian dari jenis amalannya pun juga bisa kita singgung. Karena ada sebagian orang terpaku dengan jenis amalan, karena jenis amalan tersebut mampu bisa menembus hatinya. Sebagian orang begini, Ustaz, saya ini kalau baca Al-Quran nangis. Maka kita katakan membaca Al-Quran itu afdal bagi Anda. Ustadz, saya ini lebih banyak sodakoh, karena sodakoh dengan membantu orang lain, hati saya menjadi luluh. Maka dengan memperbanyak sodakoh itu amalan yang afdal bagi Anda. Ustadz, saya ini kalau berdoa kepada Allah, hati menjadi luluh, ingat sama dosa. Maka perbanyaklah dengan berdoa kepada Allah, karena itu amalan yang afdal. Bahkan lebih afdal ketimbang Anda membaca Al-Quran. Jadi manusia berbeda-beda dalam bab masalah ini. Bahkan ketika tazahum, tahu tazahum? Ketika waktunya mepet. Ketika waktunya mepet. Sebagai contoh, Ustadz, saya bangun sepertiga malam terakhir. Mana amalan yang afdol bagi saya? Mungkin setelah sholat tahajud. Dia sudah sholat tahajud. Mana yang afdol bagi saya? Apakah saya berdoa? Apakah saya beristighfar? Apakah saya bersolawat? Ataukah saya mendengarkan murotal? Atau bagaimana, mana yang afdal? Maka kita jawab dengan kaidah ini. Kita jawab yang afdal bagi Anda adalah yang apabila Anda melaksanakannya sampai ke hati. Yakni hati Anda menjadi luluh, hati Anda menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jika membaca Al-Quran di sepertiga malam terakhir membuat Anda menangis, maka membaca Al-Quran afdal ketimbang Anda berdoa. Jika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla membuat Anda menangis, membuat Anda takut, ingat terhadap dosa-dosa, ingat terhadap perbuatan masa lampau terdahulu yang kelam, maka berdoa kepada Allah di waktu tersebut afdal ketimbang Anda membaca Al-Quran. Dan begitu juga seterusnya.
Jadi dilihat mana amalan yang bisa mengefek secara drastis ke dalam hati, itulah yang afdal bagi Anda. Dan manusia berbeda-beda. Ya, manusia berbeda-beda. Bahkan ada yang hobinya mendengarkan Al-Quran dari murotal, dia sampai menangis. Maka mendengarkan murotal pada saat tersebut afdal ketimbang amalan yang lain. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Nah, ini wabil khusus diterapkan ketika tazahum. Apa tazahum? Waktunya mepet. Kalau antum mau melaksanakan semuanya dan waktunya masih terbuka, silakan, itu kebaikan di atas kebaikan. Yang jadi pembahasan kita ketika waktunya mepet dan antum disuruh milih, nggak bisa melaksanakan semuanya. Taib, barometer yang terakhir, dan ini yang ditunggu-tunggu ya pada ibu sekalian, karena lantai 4 sudah memanggil-manggil ya. Yang keempat adalah al-qudratu afwan. Nah, berarti hadir hatinya ya. Berarti itu kita katakan menghadiri majelis ilmu di Bogor bertauhid jam 9 pagi afdal bagi ibu-ibu. Kenapa kita katakan? Karena ibu menulis, ibu mencatat dan dihadiri dengan hati, tidak mengheningkan cipta, tidak menunggu di lantai 4. Berarti itu afdal. Bisa dipahami ya? Nggak apa-apa buta sambil intermezzo biar nggak sumpek ya. Dan itu amalan yang afdal juga insya Allah. Taib, yang kelima, poin yang terakhir adalah al-qudratu wal ajzu. Masalah kemampuan dan ketidakmampuan. Perlu difahami, amalan yang Anda lakukan yang mampu untuk dilakukan, maka itu amalan yang afdal. Dan amalan yang tidak bisa Anda lakukan, itu amalan yang tidak afdal, walaupun secara zatnya itu amalan yang afdal. Saya ulangi, masalah kemampuan dan ketidakmampuan. Amalan yang Anda mampu untuk melaksanakannya itu adalah amalan yang afdal. Dan amalan yang tidak mampu Anda lakukan, maka itu amalan yang tidak afdal, walaupun secara zatnya amalan tersebut adalah amalan yang afdal. Sebagai contoh, orang yang bisa orang yang bisa berpuasa ayyamul bid itu afdal baginya ketimbang dia puasa Daud atau puasa Senin Kemis. Kenapa? Karena dia mampu untuk berpuasa Daud, maka itu afdal. Dan puasa Daud secara zatnya itu memang afdal. Tetapi karena Anda tidak mampu, maka itu berubah menjadi tidak afdal menurut Anda, di pandangan Anda. Bisa difahami? Ya. Sehingga jangan sampai nanti Anda mengatakan kepada orang yang berusaha berpuasa Daud, berpuasa ayyamul bid, menganjurkan kepada puasa Daud. Alah, ente mah puasa ayyamul bid 3 hari doang, umur sudah 60-70, harusnya puasa Daud. Ya, biar semakin banyak pahalanya. Bahkan ada orang yang bisa menyalibmu masuk ke surga karena puasa Daudnya, ente mah puasa ayyamul bid saja. Maka orang yang seperti ini, satu, dia mulutnya toksik. Yang kedua, dia telah menyalahi kaidah fikih atau kaidah syariah. Karena dalam kaidah syariah, yang mampu Anda lakukan itu amalan yang afdal, yang tidak mampu itu bukan amalan yang afdal, walaupun secara zatnya itu adalah amalan afdal. Nah, puasa Daud secara zatnya memang afdal, tapi karena Anda nggak mampu melaksanakannya, maka jadi tidak afdal. Yang afdal apa? Yang Anda mampu apa nih? Senin Kemis atau puasa ayyamul bid, maka itu lebih afdal ketimbang Anda puasa Daud. Sehingga kata para ulama, kalau Anda memiliki niat yang jujur,
Kalau saya mampu, saya akan puasa Daud, dan ternyata Anda nggak mampu, maka Anda akan ditulis 2 pahala. Pahala Anda melaksanakan puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kemis, dan pahala puasa Daud karena kejujuran, ketulusan niat Anda, namun Anda tidak mampu melaksanakannya. Jadi dapat 2 pahala. Justru kalau Anda menyuruh orang untuk melakukan amalan yang tertinggi, maka Anda salah dalam 2 sisi. Yang pertama, Anda menganggap remeh perbuatan tersebut, sehingga orang yang tadi berusaha berpuasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid jadi zuhud, ditinggalkan. Kemudian dia ingin naik peringkat ke puasa Daud, dia nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Puasa Daud nggak bisa dilaksanakan, puasa Ayyamul Bid sama dia ditinggalkan gara-gara orang toksit tadi. Ya, jadi penting al-qudratu wal ajiz. Dan masalah kudrah, kemampuan ini bisa secara fisik, secara keadaan. Ya, secara keadaan dia nggak bisa melaksanakannya, entah karena sakit dan lain sebagainya, atau umur, atau memang secara maknawi. Kata para ulama, apa maknawi? Dia tidak dibuka bab ini, dia tidak dibuka pintu bab ini atau pintu amalan ini secara taufik dari Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian orang ada yang dimudahkan untuk berpuasa, dimudahkan, itu taufik dari Allah. Mampu dia, mampu secara apa? Maknawi. Ada orang yang mampu secara jasad, cuma tidak mampu secara maknawi. Tidak ada keinginan atau berat sekali untuk berpuasa, susah. Maka ini bagian dari ketidakmampuan secara maknawi. Ada orang yang gampang sedekah, ya, setiap kali ada yang minta-minta nggak pernah sama dia ditolak. Tapi ada orang kalau pengen sedekah rapat paripurna dulu dengan keluarganya. Wah, gimana ini? Manajer gimana? Nggak bisa dia sedekah. Walaupun harta ada, ini namanya ketidakmampuan secara apa? Maknawi. Karena masing-masing dibuka sama Allah, pintu ini berbeda-beda. Ada yang dalam bab sholat dia bisa, tapi dalam bab puasa nggak bisa. Ada yang sebaliknya, puasanya lancar jaya, tapi masalah sholat cuma 5 waktu saja. Ada yang sodakohnya rajin, ada yang gemar membantu orang lain juga rajin, tapi dalam bab lain beda. Ini kata para ulama, kemampuan yang ketidakmampuan yang sifatnya maknawi, walaupun secara jasad dia bisa melaksanakannya. Dan ini berbeda-beda. Jadi kembali lagi, poin yang terakhir, kemampuan dan ketidakmampuan. Mana yang mampu Anda lakukan itu afdal, dan mana yang tidak mampu Anda lakukan itu tidak afdal. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Nah, dengan ini kita selesai pembahasan agar amalanmu berkualitas di sisi Allah. Kita review dengan cepat. Yang pertama, amalan yang wajib tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, atau ini yang amalan yang lalu, ya tahun lalu. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya atau menganjurkannya. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah melaksanakan amalan tersebut. Kemudian yang keempat adalah sesuai dengan waktunya, dan sesuai waktunya ada 2, waktu beramal dan waktu yang sesuai dengan orang yang beramal. Kemudian yang kelima adalah apa? Ta'khir, yakni amalan tersebut memiliki pengaruh ke hati. Dan yang keenam adalah kemampuan dan ketidakmampuan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan ya bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Masya Allah, pertanyaannya sekebon ini ya. Masya Allah. Jadi mohon maaf kalau kita keterbatasan waktu ya, kita ambil yang paling bagus.
Nah, gimana caranya kalau sholat biar khusyuk? Terima kasih. Ini ada pembahasan khusus agar sholatmu bisa khusus. Kalau ini pembahasan agar amalanmu berkualitas. Nanti ada judul lagi agar sholatmu bisa khusyuk. Ini bisa 1 jam 2 jam ke depan pembahasannya. Ya, intinya bahwa pertama menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati, dan menghadirkan hati ini dengan cara membersihkan hati terlebih dahulu dari dosa-dosa, karena dosa akan membuat ibadah tidak nyaman, menjadi berat, tidak nikmat. Di antara penyakit yang kita alami sekarang, melakukan ibadah tidak nikmat. Kenapa? Karena banyak dosa yang nongkrong di hati kita. Maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Makanya Nabi SAW itu bertobat dan beristighfar 100 kali dalam sehari. Itu Nabi yang sudah diampuni dosanya dan masuk surga. Nah, kita yang belum ada jaminan masuk surga atau tidak, ya, sudah istighfar berapa kali ibu-ibu sekalian, ya. Ya, saat kadang habis sholat aja astagfirullah itu ngambang, ya, seperti ini. Artinya bahwa membersihkan hati, karena sholat harus menghadirkan hati kita. Kemudian yang kedua, memahami bacaan sholat. Apa yang kita baca di ruku, sujud, doa, kemudian surat yang dibaca, Al-Fatihah yang dibaca, difahami. Kemudian yang ketiga, kita menghadap Rabbul Alamin, menghadirkan diri kita menghadap Rabbul Alamin. Ini pembahasannya panjang. Intinya bahwa kita bersihkan dulu dari dosa-dosa, ya, kepada dari dosa-dosa kita yang kita lakukan agar bisa menghadirkan hati. Dan kemudian yang kedua, memahami apa yang kita baca dari sholat. Kemudian yang ketiga, bagi laki-laki misalkan berada di saf yang terdepan, semakin depan maka semakin khusyuk. Adapun wanita semakin belakang semakin khusyuk, ya. Kemudian suasana yang baik dan teduh, dan misalkan dia sedang lapar maka jangan sholat, ya, atau menahan hadas besar atau hadas kecil maka tidak boleh sholat. Bukan tidak boleh sholat, sebaiknya jangan sholat, karena ini akan mengganggu kekhusyuan sholatnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa dibahas. Seperti sutrahnya, menghadap sutrah, ya, sutrahnya tidak bergambar, ya, gambarnya pernak-pernik. Sholat di belakang orang yang pakai baju batik, atau yang tulisannya belakang, ya, sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan, taruhnya di punggung, Anda baca lagi sholat di belakangnya. Atau merek sarung, ya, apa, sarung 3 berlian atau 3 gajah misalkan, Anda baca lagi sholat, ya, ini nggak bikin khusyuk, malah Anda baca, ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kurang lebih maknanya seperti itu, ya, yang bisa kami sampaikan. Sebentar, ada pertanyaan-pertanyaan yang curcol ini, tapi tulisannya Masya Allah, dokter bedah ini. Ustaz, apakah afdal salat tahajud menjelang subuh? Afdalnya adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu tadi telah kita sebutkan bagaimana cara menghitungnya. Malam dibagi menjadi 3. Bukan sepertiga malam terakhir di benak kita itu mepet subuh, itu salah. Salah, bukan mepet subuh. Naam, itu waktu terakhirnya. Tapi sepertiga malam terakhir adalah tadi hitungannya. Kalau misalkan subuhnya jam 4 lebih 9, 8, maka setengah 1 sudah mulai sepertiga malam terakhir. Jadi salah anggapan orang kalau sepertiga malam terakhir harus mepet subuh. Sehingga apa? Sholat tahajudnya cepet-cepet dianya, nggak khusyuk, ngejar azan subuh. Kemudian apakah harus dibatalkan salatnya ketika sedang mengerjakan salat tahajud, tiba-tiba azan? Tidak dibatalkan, akan tetapi dipercepat, ya, akan tetapi dipercepat, ya. Wabil khusus kalau perempuan kan salatnya di rumah. Kalau laki-laki diwajibkan untuk ke masjid. Jangan sampai dengan salat tahajudnya dia ini, ya, menjadikan dia terlambat untuk menghadiri salat subuh. Begitu juga orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumahnya,
kemudian salat subuhnya ketinggalan, maka jangan salat subuhnya di rumah, salat 2 rakaatnya di rumah, tapi di mana? Di masjid. Naam, salat terbaik, salat sunnah itu di rumah, jika tidak melalaikan salat 5 waktu. Ini contohnya, kalau salat 5 waktunya ketinggalan, salat subuhnya ketinggalan disebabkan karena dia salat sebelum subuh 2 rakaat, maka nggak boleh seperti ini. Harus salat subuhnya atau salat 2 rakaatnya di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustadz, bagaimana kalau salat witir dikerjakan setelah salat isya, tetapi di sepertiga malam salat tahajud? Nah ini perlu dibahas dan ini kita lewat tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perlu disampaikan tadi masalah istiqomah. Contohnya ibu ngambil 3 rakaat rutin setiap malam atau 5 rakaat setiap malam. Itu bukan berarti ketika ibu punya semangat, ibu nggak boleh nambah. Silakan nambah, nggak apa-apa. Misal saya rutinnya 3 rakaat setiap malam, tapi dalam satu malam saya punya semangat ingin 11 rakaat, maka kita katakan 11 rakaat pada malam tersebut afdol di sisi Allah ketimbang Anda salat 3 rakaat yang mana itu rutin. Jadi rutinnya tetap ada. 11 rakaat ketika semangat, iya nggak apa-apa. Tapi nanti malam-malam berikutnya 3 rakaat lagi, itu bagus. Jadi bukan yang kita maksud 3 rakaat itu kita cukupi saja, kemudian kalau punya semangat 11 rakaat kita tinggal, bukan. Kalau ada semangat silakan 11 rakaat itu afdol. Bisa dipahami? Ya, itu maksud dari apa yang kita maksudkan. Tetapi di sini disebutkan, Ustaz saya sudah sholat witir di awal malam, apakah saya boleh sholat tahajud? Jawabannya boleh. Boleh sholat tahajud. Misal antum sudah sholat witir di awal malam isya, kemudian itu ternyata bangun di malam hari, punya waktu, semangat, pengen tahajud, boleh apa tidak? Boleh, asal tidak boleh witir dua kali. Karena kata Nabi SAW, la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tetapi ibu yang perlu dicatat, kalau ibu yakin 100% ibu bakal bangun tahajud, maka afdolnya witirnya di akhir kan. Tapi kalau ibu yakin saya bangunnya di sholat subuh, maka afdolnya witirnya di awal malam. Tetapi ketika Anda awal malam witir kemudian bangun tahajud, tidak mengapa, asal tidak boleh 2 witir. Wallahu a'lam. Naam, sholat malam 1 jam sebelum subuh, apakah bisa disebut sholat tahajud? Kalau dari penjelasan tadi, naam, masuk ya. Tapi kalau di Saudi ini berbeda, sholat subuhnya itu 6:30 ibu. Di musim dingin jam 6 lebih 10 itu azan subuh di bulan Desember atau Januari. Subuh maghribnya jam 5, jam 4:45, jam 5 kurang. Ya, atau kurang dari itu. Nah, maka ini juga perlu diperhatikan ketika antum umroh di bulan Desember atau Januari, maka jangan kaget kalau pulang dari Masjid Nabawi, dari Masjidil Haram sudah 6:30 tapi masih gelap. Bisa dipahami. Jadi ini yang membedakan, harus dihitung dari maghrib dan subuhnya. Kalau di Indonesia secara umum rata, ya, ini enggak berubah kecuali perubahan yang sedikit. Ada pertanyaan, Ustadz saya masih bingung dengan sholat wajib bisa diqadha. Yang saya pernah dengar sholat wajib tidak bisa diqadha, jadi sesuai syariatnya bagaimana? Nah, kayaknya ibu agak sedikit bingung. Yang kita sebutkan tadi, ketika Anda menyelamatkan nyawa orang, udzur syar'i apa bukan? Udzur syar'i. Udzur syar'i ini darurat.
boleh meninggalkan kewajiban dan kemudian diqadha pada waktu berikutnya karena uzur syar'i. Yang tidak boleh kalau tidak ada uzur syar'i. Maksudnya ibu, kan nggak boleh kita mengqadha sholat. Naam, itu hukum asalnya nggak boleh kalau tidak ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i, apalagi masalah nyawa, ini diprioritaskan. Wallahu a'lam. Lebih baik sholat witir dilakukan sebelum tidur atau sholat tahajud? Tadi penjelasannya antum yang lebih tahu. Kalau antum bangun sebelum subuh, maka sholat witirnya di mana ibu? Di akhir. Tapi kalau antum bablas bangunnya yakni pas subuh, maka sholat witirnya di mana? Di awal. Nah, pertanyaannya terulang. Batas sholat isya itu sampai jam berapa? Sampai sebelum pertengahan malam. Ya, sampai sebelum pertengahan malam itu batas akhirnya. Jadi kalau sudah masuk pertengahan malam, sudah selesai waktu sholat isya. Pertengahan malam kalau tadi maghribnya jam 6, subuhnya jam 4, berarti jam 11. Sebelum jam 11 itu waktu terakhir sholat isya. Mohon, ini kayaknya subhanallah, nasihat ya mengenai adab membawa anak ke kajian atau ke masjid. Seringkali bahkan banyak anak yang memang belum bisa tenang atau menangis. Jazakallah khairan. Taib, ini sering sekali pertanyaan senada di beberapa masjid ya. Perlu kita ketahui bersama ya, dalam kaidah syariah, seseorang harus mengedepankan maslahat yang umum ketimbang maslahat pribadi. Mana yang lebih diutamakan, maslahat umum atau maslahat pribadi? Maslahat umum. Nah, maka maslahat umum jauh dikedepankan ketimbang maslahat pribadi apabila maslahat pribadi bisa merusak maslahat umum. Sama seperti membawa anak di sholat 5 waktu atau di kajian. Ya, jika memang mengganggu maka tidak disarankan untuk membawa anak. Tetapi kalau tidak mengganggu, duduk rapi, sholat bersama orang tuanya, maka itu sesuatu yang baik dan bahkan masuk dalam kategori tarbiyah. Ya, jangan sampai orang datang dari rumah sudah siap ingin hadir bawa catatan, namun ternodai dengan jeritan, teriakan anak-anak sehingga tidak khusyuk, tidak mendapatkan ilmu yang disampaikan dengan baik yang benar. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan, bahkan bisa masuk dalam perbuatan kategori perbuatan kezaliman. Ya, akhirnya nggak keluar tuh ibu-ibu, keluarnya di mana? Di surat pertanyaan atau nanti di grup WhatsApp, sindir menyindir. Ya, sindir menyindir. Jadi gimana Ustadz kalau saya punya anak? Kalau punya anak antum tidak bisa ditinggal, ya maka menghadiri majelis ilmu bisa lewat secara sementara dulu dengan media sosial. Ya, jangan sampai ya mengganggu yang lain. Ini dalam sholat 5 waktu dan juga dalam apa? Dalam kajian. Ya, sebagian ustadz-ustadz malah melarang untuk membawa anak kecil. Ya, ustadz-ustadz kibar juga melarang untuk membawa anak kecil karena bisa bikin gaduh. Pernah saya ngisi pengajian ibu ya, ngisi kajian di salah satu masjid. Subhanallah, anaknya kayak lagi perang badan, perang-perangan. Orang tuanya diam, duduk rapi, manis. Sayanya apa? Pasti hadirin nggak bakal konsen, saya juga sama nggak konsen. Itu semuanya hancur, berantakan. Hadis nggak hafal, ayat Al-Quran yang tadi sudah disiapkan nggak hafal, materi pun juga nggak, berantakan. Akhirnya saya ngomong sama pihak DKM, ya saya terakhir kali kalau misalnya masih kayak gini, membawa anak ribut. Udah gitu ibu-ibunya sibuk bawa, ya selain bawa anak, ya pamer
masalah ini saya bawa tas baru, makanan ini ngomong arisan. Karena pada saat itu saya membawa istri, kata istri, mati ini ya. Ya ini ribut di ikhwan dan akhwat, semuanya ribut. Yang ibu-ibunya ngomong sibuk masalah arisan jam berapa nantinya di rumah siapa dan lain sebagainya, padahal lagi kajian. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Kita tidak boleh egois dalam tujuannya sih baik untuk tarbiyah, tapi perlu diperhatikan masalah ini. Permasalahan kecil kalau dibiarkan bisa meledak seperti bom atom. Ya seperti bom atom. Nah, apa? Naam. Subhanallah, ini tulisannya kayak resep dokter. Satu lagi ya. Maaf Ustaz, urutan yang benar ketika kita akan salat malam bagaimana ya Ustaz? Dalam kurung tahajud, witir, taubat, hajat, dan berapa rakaat untuk salat tahajud? Apakah kita hanya mampu 2 rakaat? Apakah menjadi afdal? Urutannya adalah kalau Anda melaksanakannya setelah salat isya, maka boleh melaksanakan qiyamul lail dan diakhiri dengan witir. Jika Anda melaksanakannya di waktu tahajud, maka lakukan salat tahajud, kemudian diakhiri dengan witir. Kalau Anda ingin menggabungkan dengan salat sunnah taubat atau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka boleh digabungkan dengan niat atau dengan salat taubah, kemudian diakhiri dengan salat witir. Dan seperti itu. Intinya witir itu di akhir, paling akhir sebelum masuk salat subuh. Sehingga kalau sudah salat witir, hukum asalnya tidak melaksanakan salat-salat yang lain. Tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak melaksanakan salat-salat yang lain karena witir adalah penutup. Salat witir adalah penutup, dan ini juga yang diucapkan oleh para ulama. Kenapa salat maghrib itu adalah 3 rakaat witir? Karena salat maghrib kata para ulama penutup salat yang ada di siang hari. Sebagian ulama mengatakan demikian walaupun tidak ada dalilnya. Begitu juga salat witir di malam hari seharusnya dilakukan di akhir salat sehingga tidak ada salat lagi. Namun ketika Anda melaksanakan salat witir di awal malam dan ternyata Anda bangun di sepertiga malam terakhir, boleh tidak untuk salat lagi? Boleh, asal jangan ditutup dengan 2 witir. Dan ini sering kita sebutkan ketika Ramadan, ibu-ibu sekalian. Kalau di 10 malam terakhir bulan Ramadan ada salat tarawih, ada salat tahajud. Sebagian orang gini, salat tarawih bersama imam bersama witirnya, kemudian nanti malam salat tahajud witir juga. Ini salah. Maka harus milih salah satu. Mau witir di awal atau witir di akhir. Tapi kalau Anda bangun di malam hari bakal tahajud bersama imam atau tahajud berjamaah nanti di akhir malam sebelum sahur, maka witirnya di akhir. Tapi kalau sudah terlanjur, Ustaz saya sudah witir bersama imam di salat tarawih, dan salat tarawih bagian dari qiyamul lail. Bagaimana saya salat tahajud? Ketika salat tahajud antum bersama imam, ketika witir imamnya antum bangun lagi. Sehingga 3 rakaat menjadi berapa? 4 rakaat digenapkan. Paham apa tidak? Jadi gini, ibu salat tarawih bersama imam 11 rakaat. Iya apa tidak? Kemudian ini ceritanya di tanggal 21 Ramadan sampai
misalkan ya di 10 malam terakhir ada salat tahajud, ibu sudah witir, maka bagaimana? Ada dua opsi. Opsi yang pertama, Anda hanya salat tahajudnya saja. Adapun imam ketika mengatakan salatul witir, Anda nggak usah salat witir. Opsi yang kedua adalah Anda salat witir juga sama bersama imam, namun ketika imam salam di rakaat ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi Anda genapkan lagi satu rakaat, yakni seperti makmum masbuk. Jadi berdiri lagi satu rakaat sehingga salatnya berapa? 4 rakaat. Setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Karena Nabi berpesan la witrani fil laila, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, itu yang bisa dibahas. Wallahu taala alam. Ini banyak pertanyaan. Mohon maaf belum bisa dibalas atau dijawab, karena kalau dijawab ini bisa sampai zuhur ibu. Ya. Dan pertanyaannya juga membutuhkan effort untuk menjawab yang panjang, tidak singkat. Mohon maaf untuk tidak bisa dijawab sekarang. Wal afu minkum atas segala kekurangan, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada ibu-ibu hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.